Jadi saya minta ya, saya akan coba dengan share screen ya. Hari malam ini saya akan membawa satu renungan ya. Oke, saya coba share. Ya, oke. Oke. Nah, malam ini saya akan membawakan sebuah renungan. Saya digerakkan Tuhan untuk dalam 30 menit ke depan ini kita coba merenung sebuah firman yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya percaya ini jadi berkat buat kita semua ya. Saya beri judul tema besarnya Win with Glory or Win without Glory. Jadi menang dengan sebuah kejayaan atau menang tanpa kejayaan. Kalau disingkat gampang ngomongnya lebih pendek ya, win with or without glory. Sebuah kemenangan tanpa kejayaan atau dengan kejayaan. Mungkin teman-teman akan bertanya, maksudnya apa Pak Yohanes? Ada sebuah kemenangan yang diperoleh dengan sebuah kejayaan atau sebuah kemenangan yang diperoleh tanpa kejayaan. Jadi statusnya dua-dua menang, tapi yang satu menang dengan kejayaan, yang satu menang tanpa sebuah kejayaan. Maksudnya seperti apa? Sekali lagi saya tidak tahu, tapi waktu saya sempat berkomunikasi dengan Amel, dan Amel berkata, mungkin apakah ada tema yang khusus mau dibahas atau yang sedang mau dibincangkan. Amel berkata temanya bebas Pak Yo, dan saya punya kebiasaan yang baik. Setiap kali saya mau sampaikan firman, saya selalu berdoa sampai akhirnya Tuhan berikan satu pemahaman ini kepada saya lewat sebuah renungan singkat yang saya baca, lewat sebuah kiriman pesan dari seorang rekan, dan lewat beberapa berita-berita yang terakhir ini saya baca, saya digerakkan Tuhan untuk menulis tema ini. Mari kita buka sama-sama ya. Maksudnya apa? Tuhan ingin supaya Anda dan saya dalam kehidupan ini menang, tapi menang yang seperti apa dalam kehidupan ini? Mari kita buka sama-sama sebagai bahan firman Tuhan kita, Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11 saya akan bacakan untuk Anda semua, teman-teman. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Kata firman Tuhan, rekan-rekan, perhatikan baik-baik, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Teman-teman, tadi kita sudah baca ya, satu perikop pendek dari Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11. Saya akan mulai renungan ini sebenarnya cepat waktunya dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman, pernahkah Anda dan saya terlibat dalam sebuah kompetisi? Ya. Mungkin namanya sebuah kompetisi. Ya. Kompetisi itu berarti Anda dan saya sedang dalam sebuah situasi yang sedang ditandingkan atau dilombakan. Berarti saya artikan kompetisi itu suatu perlombaan atau pertandingan. Pelan-pelan ya. Pernahkah Anda dan saya terlibat dalam sebuah kompetisi? Kompetisi itu berarti Anda dan saya sedang diadu atau sedang dilombakan. Artinya suatu perlombaan atau pertandingan. Dan sebagai satu perlombaan pertandingan, mungkin hal-hal yang perlombaan pertandingan yang sederhana. Misalkan Anda pernah terlibat dalam sebuah perlombaan pertandingan yang sederhana, ya mungkin 17 Agustusan, pertandingan perlombaan makan kerupuk, hal-hal yang sederhana, mungkin di kantor, ya perlombaan pertandingan ya, tentang apa atau apa, hal-hal yang sederhana, ya siapa gambar yang paling baik, mungkin seperti itu dan lain. Tapi ada juga sebuah perlombaan pertandingan yang sifatnya tidak sederhana tapi besar.
Kalau sederhana biasanya kurang berdampak, tidak ada dampaknya kecuali buat senang-senangan saja, ya. Tapi ada sebuah lomba pertandingan yang besar yang sangat berdampak dalam hidup kita. Contohnya ini ya, sebentar lagi kita semua tahu ya sebagai rekan-rekan, sebentar lagi ada Olimpiade Tokyo 2021. Ya, sebuah olimpiade yang berlangsung besok ya, mulai besok 23 Juli mulai pembukaannya dan berakhir 8 Agustus 2021. Olimpiade Tokyo kali ini agak istimewa ya, diikuti oleh 205 negara termasuk Indonesia. Indonesia cuma mengirim 28 atlet. Ya, ini sekedar sebagai satu contoh saja bahwa ada sebuah kompetisi besar, pertandingan besar yang diikuti oleh seluruh dunia, dan kali ini agak luar biasa karena dalam protokol kesehatan karena masalah COVID ini. Pertanyaan saya yang kedua, berarti kita semua pernah tahu ada sebuah perlombaan atau sebuah kompetisi yang pernah terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan saya yang kedua, apa yang paling diburu, apa yang paling diperebutkan dalam sebuah kompetisi itu? Kalau saya tanya kepada teman-teman, saya pasti tahu jawabannya. Ya. Amelia, ya, Kak Debbie, Deborah ini, kemudian teman-teman yang lain, kalau ditanya apa yang paling diburu orang, apa yang paling diperebutkan dalam kompetisi itu? Jawabannya ini, sebuah kemenangan. Saya yakin itu jawaban. Ya, orang dalam kompetisi di Olimpiade tidak berburu mainan biasa, tidak. Sebuah kemenangan. Dan kemenangan itu ditandai oleh medali. Ada gold medal, silver medal, dan bronze medal. Sebuah medali, sebuah kemenangan. Artinya semua atlet yang berkompetisi di Tokyo itu berjuang memburu kemenangan sesuai bidangnya masing-masing. Indonesia kali ini mengirim 28 atlet. Dari 28 atlet itu 11 atlet itu adalah pemain bulu tangkis. Dan karena saya senang bulu tangkis, saya memperhatikan yang dikirim adalah atlet-atlet yang di pundak mereka sudah diberi beban sebuah satu target untuk mengamankan medali emas. Karena Indonesia punya tradisi setiap kali Olimpiade selalu mendapatkan emas dari sektor bulu tangkis. Berarti berkompetisi untuk sebuah kemenangan. Mereka menampilkan yang terbaik yang bisa dilakukan dalam pertandingan atau kompetisi itu. Di Olimpiade ada sebuah moto yang mungkin rekan-rekan banyak yang sudah tahu ya, yang disebut dengan Citius, Altius, Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau hari ini ada pemecahan rekor seperti ini, maka diharapkan di kompetisi berikutnya rekor yang sudah ada itu berhasil dipecahkan. Mungkin itu lebih cepat, mungkin itu lebih baik, mungkin itu lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Itu moto Olimpiade ya. Kita waktu dulu sekolah diajar itu, Citius, Altius, Fortius. Tapi hari ini saya tidak membahas tentang sebuah kompetisi-kompetisi yang seperti Anda dan saya ketahui. Tetapi ada sebuah kompetisi yang tertulis di Alkitab. Kompetisi itu namanya kompetisi kehidupan. Ibrani 12 ayat yang pertama, saya akan bacakan untuk Anda semua. Ayo, kalau Anda yang punya Alkitab, mungkin handphonenya dibuka ya. Ibrani 12 ayat yang pertama. Hidup ini diibaratkan seperti sebuah kompetisi ternyata. Ibrani 12 ayat pertama dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan perhatikan baik-baik kalimat ini, frase yang terakhir ini, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jelas sekali dikatakan, kita dikatakan hidup ini seperti punya banyak saksi, seperti awan yang mengelilingi kita. Dan Anda dan saya suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, setuju atau tidak setuju, dalam hidup ini, tidak peduli siapapun Anda, besar, kecil, tua, muda, punya duit, tidak punya duit, pinter, nggak pinter, sekolah tinggi atau tidak bersekolah tinggi, punya jabatan atau tidak punya jabatan. Semua kita masuk dalam sebuah situasi hidup dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini menarik sekali. Alkitab jelas mengatakan ada sebuah perlombaan yang sedang ditentukan dalam hidup ini bagi kita. Sebuah perlombaan. Kalau nama perlombaan itu saya namakan kompetisi, berarti kita ini semua
Sekali lagi, suka enggak suka, siap enggak siap, mau enggak mau, setuju enggak setuju, senang maupun enggak senang, Anda dan saya ada dalam sebuah kehidupan yang sedang berkompetisi. Namanya berkompetisi, tadi saya tadi katakan, semua kita satu yang dilakukan dalam kompetisi itu, memburu sebuah kemenangan. Kalau kita menang, kita tuh senang. Tapi kalau kita tidak menang atau kalah, kita itu semua tidak senang. Saya yakin itu semua perasaan kita. Ya, dalam kehidupan ini kita kerja. Anda dipercaya, tadi saya dengar sebuah kesaksian ya, di kantor diberi tugas tanggung jawab lebih banyak. Ya, itu artinya Anda sedang masuk dalam sebuah situasi kehidupan, sedang berlomba dalam sebuah kompetisi. Kompetisi oleh siapa? Oleh sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada Anda. Pimpinan Anda melihat apakah Anda ketika diberi beban lebih banyak itu, Anda bisa selesaikan itu enggak? Anda mencetak sebuah rekor baru enggak? Anda lebih kompatibel enggak? Atau sebaliknya, ketika Anda diberi tugas itu, Anda mengeluh, Anda tidak perform, Anda memutuskan protes, menyerah kalah, mengibarkan bendera putih. Anda berkata, tidak cocok dengan gaji saya, tidak cocok dengan pengorbanan saya. Dan pimpinan Anda melihat bahwa Anda tidak kompeten di bidang itu. Maka terjadilah Anda akan disingkirkan dalam kompetisi ini. Kalau saya mau jujur, saya punya banyak rekan-rekan yang terakhir-terakhir ini sedang berkonsultasi dengan saya. Ya, nanti kalau ada kesempatan yang lain, saya akan membicarakan ini. Karena sama seperti yang tadi disampaikan. Dalam sebuah situasi dalam situasi pandemi yang disebut dengan new normal, ada sebuah kompetisi yang lebih keras lagi. Kita dihadapkan pada sebuah situasi yang kalau kita tidak mau berkompetisi lebih keras lagi, saya pastikan Anda pasti dalam posisi kalah. Yang di kantor, yang bekerja bisa di PHK. Kalau Anda dinyatakan Anda tidak kompeten dibanding rekan Anda yang sebelah sana yang kompeten. Saya punya usaha juga, usaha saya harus berhadapan dengan sebuah situasi di mana rekor yang pernah saya cetak di bulan-bulan sebelumnya sekarang dipertaruhkan di bulan-bulan masa-masa pandemi ini. Pekerjaan yang semakin mengecil, market yang semakin mengecil, kompetisi berlomba lebih banyak, barang yang sama dijual lebih murah, kita semua dihadapkan pada sebuah kompetisi itu. Dan di titik terendah dalam hidup kita dalam hati jujur mengatakan bahwa kita itu kepingin menang. Kita tidak senang ingin kalah. Ada banyak rekan-rekan saya sekarang kehilangan pekerjaan karena sebuah kompetisi yang dalam tanda petik dia berkata ini tidak adil. Bagaimana mungkin setiap bulan saya harus dinaikkan omsetnya. Setiap bulan saya harus dihadapkan pada sebuah situasi, saya harus menaikkan omset penjualan saya. Sementara situasi tidak seperti ini. Situasi justru tidak mendukung. Sama. Ya, cost dalam biaya hidup ini tidak semakin mengecil, tetap bahkan cenderung membesar. Sementara pendapatan justru semakin tergerus, semakin hilang. Dan kita semua tanpa kita sadari, tiba-tiba kita terjebak dalam sebuah kompetisi ini. Dan kalau kita menang, kepingin menang, itu yang pertama, itu hal yang wajar. Saya berdoa agar rekan-rekan saya semua di ruangan ini, ya di dalam Zoom ini, saya berdoa Tuhan beri Anda sebuah potensi, sebuah kompetensi yang luar biasa, supaya Anda boleh menerima tugas dan tanggung jawab lebih banyak, tetapi Tuhan berikan Anda kemampuan lebih besar lagi, supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda yang diperbanyak dan diperbesar itu, Tuhan berikan hikmat dan akal budi yang luar biasa, supaya Anda tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda. Dan Anda tetap perform di mata pimpinan Anda menjadi orang yang perform. Dan Anda akan tetap dipertahankan dalam pekerjaan itu, dan itu pasti akan jadi berkat buat hidup Anda, karena Anda masih bisa membiayai hidup Anda. Buat saya itu hal yang wajar. Tetapi catatan yang kedua, sekalipun orang sangat memburu sebuah kemenangan, itu hal yang wajar. Tapi saya mau mengingatkan, kemenangan yang diperoleh harus sesuai aturan. Perhatikan kalimat ini.
Orang memburu dalam kompetisi, orang memburu sebuah kemenangan. Itu hal yang wajar karena kita tidak mau, kita tidak suka, kita tidak senang kalah. Lihat atlet semua bertanding, berburu sebaik mungkin, semampu mungkin, sebisa mereka lakukan. Sitius, Altius, Fortius, itu hal yang wajar. Tetapi kemenangan yang diperoleh harus sesuai aturan, harus sesuai kriteria, harus sesuai norma yang sudah ditetapkan berlaku. Kalau tidak di luar norma, di luar aturan, di luar peraturan yang sudah ditetapkan, dilanggar, saya percaya itulah yang disebut dengan kemenangan tanpa kejayaan. Ayo kita lihat sekarang catatan Alkitab. Orang yang menang dan yang menang dengan dan yang tanpa kejayaan. Bagaimana cara memperjuangkan kemenangan itu? Lewat dalam perenungan 30 menit ini, saya berharap rekan-rekan bisa mengambil poin penting bahwa Tuhan sudah memframe hidup kita dalam sebuah perlombaan kehidupan, dan Tuhan ingin Anda dan saya menang. Tapi menang yang seperti apa? Menang yang dengan kejayaan. Itu kata firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10-11 jelas dikatakan Alkitab mengajarkan kepada kita tentang hal yang sangat penting dalam perjuangan hidup ini. Dikatakan sama-sama jelas sama sekali, ya. Pengkhotbah 9 tadi dikatakan seperti ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana kau akan pergi? Ada dua pesan penting Tuhan tentang kemenangan dengan atau tanpa kejayaan. Yang pertama, ayat 10, Alkitab mengajar kita, pada waktu kita masuk dalam sebuah kompetisi kehidupan ini, rekan-rekan, teman-teman, Anda dan saya diminta hidup harus bekerja keras. Mari catat baik-baik bagi Anda yang mencatat, bagi Anda yang mendengarkan, dengarkan sungguh-sungguh, ucapkan bersama-sama saya, 2, 3, hidup harus bekerja keras. Dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Artinya, Tuhan sudah memberikan sebuah kesempatan besar. Tuhan sudah memberikan kesempatan itu sekali lagi kepada Anda, di mana Anda diberikan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Jadi kalau hari ini Anda dan saya bekerja apapun bidang Anda, dan Tuhan mempercayakan bidang itu pada Anda, di dalam tangan Anda dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kalau memang Tuhan menetapkan Anda adalah untuk mengajar seperti Amel, menjadi seorang guru, maka Tuhan katakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Dalam bahasa Inggris, katakan kerjakan sekuat tenaga. Dalam Today Indonesia dikatakan work hard, kerja keras. Ya. Tuhan ingin kita harus bekerja keras. Apa ciri orang yang punya kemampuan bekerja keras? Ingat, kalau hari ini kita masih tetap diberi kepercayaan sama Tuhan untuk bekerja di bidang yang sudah ditentukan Tuhan dalam hidup Anda, yang pertama, Tuhan ingin Anda menang dengan cara yang pertama harus kerja keras. 2 ciri orang yang hidupnya kerja keras. 1, dia tidak pernah pilih-pilih. Mari ucapan sama saya, jangan pilih-pilih. 2, 3. Jangan pilih-pilih. Dikatakan, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kalau di tempat di tangan Anda adalah sebuah bolpen untuk menulis, kata firman Tuhan, lakukan itu dengan kerja keras. Kalau di tangan Anda diizinkan Tuhan sebuah yang namanya, mohon maaf, sotil untuk masak, maka masaklah itu dengan sebaik-baik. Kalau di tangan Anda diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan kesempatan Tuhan, sebuah gunting untuk memotong rambut, maka potonglah, bekerjalah, guntinglah rambut itu sebaik-baiknya. Kalau di tangan Anda diizinkan Tuhan sebuah benda yang namanya setir motor atau setir mobil, dan Anda menjadi seorang driver, Anda seorang Grab, online, ojol, lakukan pekerjaan itu dengan baik. Jangan pilih-pilih. Kalau di tangan Anda dipercayakan Tuhan sebuah uang, segebok uang, tapi uang itu bukan milik Anda. Anda cuma diminta untuk menjadi pengelola yang baik. Dan tanda petik Anda menjadi seorang bendara. Lakukan itu dengan sebaik-baik. Kalau di tangan Anda segala, coba renungkan apa yang sedang dipercayakan Tuhan di dalam tangan kita untuk dikerjakan.
harus kerja keras. Ciri yang pertama, tidak pilih-pilih. Ciri yang kedua apa? Dari orang yang suka kerja keras. Mengerjakannya seoptimal mungkin. Dikatakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Saya lebih senang menggunakan istilah seoptimal mungkin lebih daripada kata maksimal. Apa bedanya Pak Yohanes optimal dan maksimal? Orang yang kerja maksimal itu belum mencapai optimalnya. Dia bisa lakukan yang lebih baik, tapi dia memutuskan berhenti. Kenapa? Ya sudah maksimalnya segitu. Artinya, dia masih punya kemampuan lebih, tapi dia memutuskan tidak menggunakannya. Wong sudah diberikan targetnya segini. Ini sudah baik, pimpinan saya sudah menyatakan oke, orang ini sudah puas, selesai. Tapi kalau orang yang optimal, orang itu bekerja di atas atau lebih dari maksimal. Itu namanya optimal. Itu sebabnya di dalam memimpin pekerja dalam sebuah training dan apapun namanya, saya selalu mendorong rekan-rekan saya, kerja itu tidak hanya sampai pada maksimal, tapi kerjakan seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin itu bekerja pasti lebih dari maksimal. Contoh, kalau pimpinan Anda menargetkan Anda 10 misalkan 10 kilo sebulan, lakukan sebisa seoptimal yang bisa Anda lakukan. Beri dia 11 atau 12 kilo satu bulan. Kata Fernando, kalau ada orang menginginkan jubahmu, bajumu, kasih dia jubah. Kalau ada orang menginginkan kamu, mengajak kamu jalan sejauh 1 mile, jalan sama dia 2 mile. Itu yang disebut dengan optimal. Dan ukuran optimal ini ditaruh Tuhan dalam perumpamaan talenta. Tuhan kasih ada 1 orang 5 talenta, ada 1 orang 2 talenta, dan ada 1 orang 1 talenta. Dari 3 orang ini, semua bekerja, 2 bekerja optimal, lebih dari maksimalnya. Sementara 1 orang memutuskan, ya sudah mau apa? Sudah mau apa? Maksimal saya sudah seperti ini. Mau diapa-apain? Saya enggak. Saya tidak membahas tentang hal ini lebih dalam lagi, tapi kalau Tuhan izinkan satu kali, kalau Tuhan izinkan kita bisa dalam Zoom ini lagi, saya akan membantu rekan-rekan untuk bicara lebih dalam dan lebih detail lagi tentang petunjuk Tuhan dari Alkitab. Saya temukan begitu banyak ayat di Alkitab bahwa hidup ini tidak boleh cuma biasa-biasa saja. Apalagi maksimal nggak boleh, apalagi yang biasa-biasa saja. Tuhan ingin kita tuh kerja optimal. Optimal itu ukurannya 100%. Dikasih 5, kembalinya 10. Dikasih 2, kembalinya 4. Itu ukuran optimal. Tapi saya tidak bahas tentang itu. Tapi ini pertama, petunjuk pertama. Kalau Anda ingin menang dalam hidup Anda, lakukan yang pertama, kerja keras. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, work hard. Kerjakan itu sekuat tenaga. Yang kedua, dikatakan, bagaimana untuk menang? Kemenangan itu ternyata ada 2. Kemenangan yang sejati dan kemenangan yang bukan sejati. Kalau bahasa saya, with glory or without glory. Untuk kita semuanya. Dikatakan seperti ini. Lagi aku melihat di matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ternyata kemenangan sejati bukan hanya sebuah ukuran saja. Kemenangan sejati ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang dikatakan, bukan sekedar hanya untuk orang yang cepat. Tadi dikatakan yang cepat itu menang. Iya. Tapi untuk kemenangan sejati, ternyata kemenangan sejati itu bukan hanya untuk yang cepat. Yang cepat itu pasti menang. Kemenangan sejati itu juga ternyata bukan untuk yang unggul. Saya tertarik kalimat kata unggul itu seperti apa ya? Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Yang unggul itu yang harusnya menang. Betul, yang unggul itu pasti menang. Yang cepat itu pasti menang. Tapi kata firman Tuhan, kemenangan sejati itu ternyata bukan yang unggul. Dalam versi Today English Version, unggul itu dikatakan brave. Brave itu berarti yang berani. Ternyata kemenangan sejati itu bukan hanya untuk mereka yang berani. Dikatakan yang berhikmat.
ukuran yang berhikmat. Ternyata bukan. Apalagi yang cerdas. Dalam versi Today's Version dikatakan lebih dalam lagi, intelligent and capable. Ternyata saya tercerahkan, ya. Saya tercerahkan dengan Alkitab. Saya sekali lagi, saya itu senang baca Alkitab. Saya itu senang merenungkan kebenaran Alkitab karena saya menemukan nilai-nilai dalam hidup ini menuntun saya untuk hidup lebih baik lagi, hidup lebih jelas lagi, hidup lebih jernih lagi melihat seperti apa seharusnya Anda dan saya sebagai umat Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan, yang katanya ada Roh Kudus yang hidup kita. Bagaimana kita harus terbentuk dalam hidup kehidupan ini. Dikatakan ternyata yang sekedar yang cepat, yang unggul, yang berhikmat, yang intelijen dan yang capable itu ternyata bukan untuk yang menang sejati. Karena kemenang sejati itu ternyata ukurannya buat begitu. Mungkin Anda bertanya, masa betul Pak seperti itu? Saya akan menunjukkan sebuah contoh nyata, sebuah fakta kehidupan. Ya, ini sebuah kisah nyata. Saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman, ada sebuah kisah nyata, ada seorang namanya Benjamin Sinclair Johnson. Mungkin rekan-rekan bertanya, sopo itu Pak Yohanes? Benjamin Sinclair Johnson. Benjamin Sinclair Johnson ini, nama pendeknya dikenal orang namanya Ben Johnson. Nah, kalau Anda sudah tahu kata-kata Ben Johnson, mungkin ada beberapa di antara kita yang mulai paham. Ya, betul. Ben Johnson ini ternyata adalah seorang atlet lari jarak pendek. Jadi dia adalah seorang sprinter. Nomor favoritnya adalah lari jarak pendek 100 meter dan lari estafet 4 kali 100 meter. Ben Johnson ini aslinya kelahiran Falmouth Parish, Jamaika. Jadi kelahiran orang Afrika. Ya. Dia lahir tahun 1961. Dan dia menyadari dalam hidupnya, dia punya bakat sebagai seorang pelari. Dan karena dia mengetahui dia punya bakat menjadi seorang pelari jarak pendek, sprinter, maka dia memutuskan untuk mengembangkan karirnya. Singkat cerita, dia memutuskan, dia pindah dari Jamaika, dia berimigrasi ke Scarborough, Ontario, daerah Kanada. Di sana dia bergabung dengan sebuah klub lari yang dikelola, dilatih, dan di klub itulah Ben Johnson menjadi atlet yang betul-betul luar biasa. Pemerintah Kanada melihat bahwa orang ini sangat berbakat dan bisa menjadi satu kekuatan baru buat negara Kanada. Dan gayung bersambut, Ben Johnson memutuskan dia meminta untuk mengajukan menjadi warga negara Kanada, ya, naturalisasi. Dan negara Kanada senang sekali, gayung bersambut. Mulai hari itu, dia diputuskan membela bendera Kanada. Dan karena dia membela Kanada, maka pemerintah Kanada menganggap Ben Johnson ini adalah atletnya dia. Coba Anda lihat, ini bukan atlet kaleng-kaleng, dan ini bukan atlet kacang-kacangan. Ini prestasinya. Yang pertama, dia mendapat 2 medali perak di Commonwealth Games 1982 di Brisbane, Australia. Commonwealth Games adalah negara-negara persemakmuran Inggris di bawah jajahan Inggris Raya. Negara-negara ini punya namanya Commonwealth Games dan perlombaan seperti Olimpiade kecil hanya untuk persemakmuran Inggris. Kanada ikut dalam partisipasi itu dan Ben Johnson menang 2 medali perak. Prestasinya dilebarkan lagi, dia mendapatkan medali perunggu Olimpiade 1984 di Los Angeles, United States. Dan pada saat Ben Johnson meraih medali perunggu di Olimpiade ini, dunia pelan tapi pasti melirik, melihat dengan jelas siapa Ben Johnson ini. Ternyata karir Ben Johnson, pencapaian Ben Johnson tidak berhenti pada situ. Tahun 1984, Ben Johnson dinobatkan sebagai sprinter terbaik se-Kanada. Negara Kanada memutuskan menobatkan dia tahun 1984 sprinter terbaik. Dan karena itu dia termotivasi lagi, tahun 1987 Ben Johnson mencatatkan dirinya pada rekor dunia 100 meter. Pelan-pelan. Ben Johnson tahun 1987 mencatatkan dirinya pada rekor dunia 100 meter. Rekor dunia 100 meter pada waktu sebelum Ben Johnson itu dipegang oleh Carl Lewis, pelari dari Amerika Serikat, dan selama hampir 1 dekade, 10 tahun, rekor Carl Lewis tidak pernah bisa dipecahkan oleh pelari manapun. Ya. 10, sekian detik.
Tetapi tahun 1987, Ben Johnson memecahkan rekornya Carl Lewis, pelari dari Amerika Serikat itu, dan catatan waktunya luar biasa, 9,79 detik. Sejak saat itu semua dunia terpana lihat Ben Johnson. Anda lihat, saudara rekan-rekan, kemenangan demi kemenangan, win demi win, sebuah kemenangan-kemenangan terus. Tetapi apa yang menjadi kemenangan oleh Ben Johnson pada satu titik, saya menyatakan itu sebagai titik balik kemunduran dia. Di 1 tahun setelah dia 1987 mencatatkan diri pada rekor dunia 100 meter 9,79 detik, dia masuk dalam Olimpiade Seoul, Korea 1988. Dan sekali lagi, semua orang mengatakan Ben Johnson pasti akan menang dalam lari jarak pendek 100 meter. Dan betul, pada Olimpiade Seoul 1988, dia menang. Dia mendapatkan medali emasnya lagi. Detik di mana Ben Johnson menang, lagu kebangsaan negara Kanada dikumandangkan, satu Kanada itu bersorak-sorak. Menyebut dia pahlawan bagi bangsa dan negara Kanada. Tapi mohon maaf, tidak berselang lama. Sehari setelah pengumuman kemenangannya itu diumumkan, medali itu dikalungkan, seperti biasa para atlet dilakukan tes doping. Diminta untuk melakukan tes doping. Dan kali ini, ternyata hasil dari tes doping dari air seni, air urin Ben Johnson, ketahuan bahwa di dalam air seninya ternyata terkandung steroid atau obat kuat. Dengan begitu canggih, tim pelatih dan bahkan Ben Johnson sendiri menggunakan cara-cara tidak terpuji ini. Ingat, kemenangan bisa diperoleh, itu hal yang wajar. Semua orang memburu itu. Tapi harus dilakukan dengan cara-cara, aturan yang berlaku, norma yang berlaku. Dan akibat itu, Ben Johnson didiskualifikasi. Kemenangannya pun dibatalkan. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah Olimpiade Seoul 1988, Ben Johnson bahkan tidak berubah. Dia dan timnya masih terjerat kasus yang sama, doping beberapa kali. Pelan tapi pasti, dunia mulai melihat, ini orang menang, pernah menang, tapi kemenangannya without glory. Hari-hari ini Ben Johnson ya sudah tidak diingat lagi prestasinya, hanya catatan saja. Orang sudah mencibir, orang lebih mengingat perilakunya, kecurangannya dalam memburu sebuah kemenangan. Itu sebabnya rekan-rekan, saya berdoa kita semua tidak boleh pada titik seperti ini, bahwa Tuhan ingin Anda dan saya menang dalam kehidupan ini. Menang dalam menghadapi tekanan-tekanan dan tantangan-tantangan hidup ini. Bukan sekedar menang saja, tapi menang yang diiringi, disertai dengan sebuah kejayaan. Dan saya akhiri khotbah ini dengan bagaimana caranya untuk menang dengan sebuah kejayaan. Sekali lagi saya berdoa. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang buat kita untuk kita berkompetisi dalam kehidupan. Saya tahu banyak air mata, banyak tantangan, banyak kekecewaan, banyak terluka. Sehingga kadang-kadang kita yang mempertahankan iman dan kerohanian kita kalah dengan orang-orang yang pokoknya asal dapat, pokoknya asal menang, pokoknya asal dapat duit, pokoknya yang penting cuan, pokoknya yang penting aku berhasil, pokoknya yang penting tak ambil dulu pekerjaannya, pokoknya yang penting itu bagianku. Dan mereka menggunakan berbagai macam cara. Pokoknya yang penting aku dapat dulu. Tapi saya tutup khotbah ini dengan gimana caranya kita itu bisa menang, win with glory, menang dengan sebuah kejayaan. Ayo kita buka sama-sama petunjuk firman Tuhan. Saya tidak mau khotbah dengan hikmat dan akal manusia, tapi izinkan firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, satu ayat yang mungkin sudah kita hafal. Ayat ini mungkin banyak kali kita baca. Rasul Paulus dengan jelas Alkitab menulis, dikatakan seperti ini, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu
bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Itulah orang yang menang. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Itulah kemenangan. Itulah hak yang wajar, hak yang normal. Tapi kemenangan seperti apa? Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dikatakan, satu, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26, sebab itu, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Catat yang kedua, berlari dengan tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27, tetapi aku yang ketiga melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 3 guidance petunjuk Tuhan sebelum kita mengakhiri Zoom ibadah ini. Inilah pesan Tuhan. Saya sekali lagi berdoa. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Anda dan saya hadapi, tapi saya tahu sekali lagi hari-hari ini bukan hari-hari yang ringan, hari-hari yang biasa atau hari yang normal, tidak. Ada hari-hari yang sukar, kata Alkitab, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, orang lebih berpacu lagi, berebut lagi, lebih banyak lagi, berkompetisi lebih keras lagi. Dan ingat, dalam kompetisi semua orang ingin menang, dan beberapa orang untuk menang, dia korbankan imannya, dia korbankan nilai-nilai hidupnya, dia korbankan bermacam-macam, dia tukar harga dirinya. Demi sebuah yang namanya kemenangan, atau uang, atau jabatan, atau promosi, atau apapun itu namanya. Sebab itu, Tuhan ingin kita menang, tapi dengan kejayaan. 3 guidance. Yang pertama, ayat 25. Dikatakan, tiap-tiap orang yang bertanding turut mengambil bagian dari pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mari ucapkan teman saya, 2-3. Menguasai diri dalam segala hal. Mengapa kita perlu menguasai diri dalam segala hal? Amsal 25-28, nanti Anda baca sendiri. Ya, dikatakan Amsal 25-28, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, menguasai diri itu sama dengan mengendalikan dirinya. Itu diibaratkan seperti kota yang sudah roboh tembok. Di zaman itu, sebuah kota itu dibatasi oleh tembok besar antara dalam kota dan luar kota. Di luar tembok itu sudah dinyatakan keluar dari kota itu. Seperti Surabaya dan Sidoarjo ada batas. Tapi sekarang sudah tidak ada tembok. Cuma ada batas Surabaya dicoret batas akhir kota Surabaya. 1 meter ke depan sudah masuk Sidoarjo. Ya, itu bisa terjadi. Kalau rekan-rekan pernah datang ke Yerusalem, di Yerusalem kota tua itu, saya berkali-kali memimpin perjalanan rohani ke sana. Saya mengajar rekan-rekan, memperlengkapi dan mempersiapkan mereka untuk memahami firman Tuhan lebih baik. Yerusalem kota tua itu seperti itu, ada tembok kotanya besar berkeliling. Masuk kota Yerusalem, di luar itu tidak ada. Mengapa ada tembok? Karena tembok itu tempat perlindungan dari serangan musuh. Kalau musuh mau menyerang, menginvasi kota Yerusalem, itu terhadang dulu oleh tembok kota itu. Itu sebabnya tembok kota itu harus tinggi, harus kuat, dijaga berlapis. Kalau temboknya roboh, cepat sekali musuh itu masuk. Orang yang tidak bisa menguasai diri, lost control-nya, dikatakan tidak ada perlindungan. Gampang diserbu musuh. Itu sebabnya saya ingatkan rekan-rekan, kuasai dirimu dalam segala hal. Mengapa? Karena 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, supaya kamu jadi tenang. Dan kalau orang yang bisa menguasai diri, kita dapat berdoa. Di hari-hari terakhir ini, saya harus mengatakan yang tidak enak kedengaran. Banyak anak Tuhan sudah kehilangan pengendalian diri. Banyak anak Tuhan. Karena termabuk oleh roh duniawi. Termabuk oleh kemanusiaan dunia. Pokoknya yang penting saya jadi besar. Dapat duit lebih banyak. Saya tidak peduli datangnya uang itu dari mana. Itu sebabnya jangan kaget. Banyak hamba-hamba Tuhan berjatuhan satu demi satu. Saya tidak perlu sebut nama. Dan ini sangat menyedihkan kita. Sekali lagi, orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Tembok kotanya roboh. Kata Rasul Paulus, dia harus menguasai dirinya.
supaya mendapatkan kemenangan. Yang kedua, petunjuk Tuhan yang kedua. Hidup harus punya tujuan yang jelas. Dikatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja mukul. Artinya, Rasul Paulus ingin katakan, kalau mau menang, ojo ngawur. Orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang, ojo ngawur. Ojo sakarmu dewe. Yang jelas, tujuan hidupnya harus jelas. Bukan petinju yang sembarang memukul. Orang yang tujuan hidupnya jelas, itu fokus. Tujuan hidup membuat kita fokus. Dan karena kita fokus, hidup ini menuju ke arah yang fokus. Pelan-pelan. Tujuan hidup membuat kita fokus. Fokus itu seperti kamera. Di zoom. Difokuskan di satu titik. Semakin difokuskan, semakin jelas. Difoto. Jepret. Pasti kena. Kalau Anda tidak punya tujuan hidup, hidup Anda tidak bergerak. Kalau Anda sekali lagi tidak punya tujuan hidup, atau tujuan hidup Anda tidak jelas, maka hidup Anda ngambiar. Sebagai rekan-rekan anak-anak muda, sebagai orang yang lebih muda, Anda sedang berjuang menjadi lebih besar lewat karir, lewat pekerjaan, lewat tanggung jawab, lewat kemampuan, lewat sesuatu yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Pertanyaan saya terbesar adalah, apakah Anda sudah punya tujuan yang jelas? Sebab kalau tujuan hidup Anda tidak jelas, Anda tidak fokus, Anda pasti ngawur. Anda pasti ngawur. Tidak peduli itu mungkin pacarnya, rekannya, itu uang bukan uang Anda. Itu harusnya pekerjaan itu tidak boleh Anda kerjakan. Sebetulnya cara itu tidak boleh Anda lakukan. Tapi karena tujuan hidup Anda tidak jelas. Anda kepingin asal menang, apapun caranya, Anda lakukan, maka hidup Anda jadi melebar kemana-mana. Dan ini yang paling ditakuti Rasul Paulus. Aku bukan petinju yang sembarang memukul Anda. Tidak jelas. Sekali lagi, saya tidak bisa mendeskripsikan lebih detail lagi karena persoalan waktu. Tapi kalau Tuhan izinkan, atau lewat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lain, biar dicerahkan lagi. Ada sesuatu yang Tuhan ingin, hidup ini arahnya jelas. Rick Warren pernah menulis sebuah buku, ya, The Driven Life, hidup yang diarahkan, the purpose of driven life, hidup yang punya tujuan, tujuannya harus jelas. Yang ketiga, yang terakhir, apakah cukup dengan menguasai diri? Apakah cukup dengan punya tujuan jelas? Tidak. Yang ketiga dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih tubuh itu bicara tentang disiplin yang ketat. Mari ucapan sama saya, melatih tubuh, disiplin yang ketat. Disiplin itu baik, teman-teman. Saya sekali-kali mengatakan, disiplin itu baik. Dalam segala hal. Jangan biarkan hidup Anda tidak disiplin. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, dimulai dari hal-hal yang sehari-hari, yang sederhana, yang sehari-hari. Disiplin bangun pagi, disiplin makan, disiplin masuk jam kerja tidak terlambat, disiplin kerjakan pekerjaan tuntas pada hari itu. Disiplin, disiplin, disiplin. Itu sebabnya murid itu disebut disciples. Disiplin, termasuk disiplin rohani. Termasuk disiplin rohani. Saya setuju. Amel memberikan, memfasilitasi, mendorong supaya kita tuh tetap ada dalam komunitas rohani. Ini bentuk disiplin kita. Karena ketika kita sedang menghadapi banyak tekanan seperti hari-hari ini, jujur ya, kedisiplinan kita sudah morat-marit. Seorang atlet, saya penggemar bulu tangkis. Izinkan saya menyebut atlet bulu tangkis Indonesia yang sangat terkenal. Dunia mengaguminya sampai hari ini, yaitu The Minions, ganda putra kita. Marcus Gideon dan Kevin Sukumulyo. Selama 3 tahun sejak 2017 sampai dimulai 2017, dia dari ranking yang paling bawah urutan BBF berlatih terus, naik terus. Sejak 2015 bertemu terus naik. Begitu 2017 dilepas di internasional. Kevin dan Marcus ini sekarang menjadi ganda putra nomor 1 dunia selama 3 tahun.
Sekali lagi, selama 3 tahun tidak pernah bisa digeser. Kalau kita lihat sekarang Markus dan Kevin, kita semua senang. Kita semua mau. Tapi tahukah Anda bagaimana Markus dan Kevin itu berlatih? Tanpa disiplin tidak ada kemenangan sejati yang diperoleh. Kita kenal dunia, ada seorang namanya Cristiano Ronaldo, pemain termahal. Lihat bayarannya, gajinya setiap minggu, 1 minggu bikin kita terpana-pana. Miliaran. Ada orang berlari, bermain sepak bola 1 minggu dibayar 3 miliar, satu minggu 3 miliar. Tidak ada. Ya cuma Ronaldo saja. Kenapa kok bisa begitu? Kalau Anda tahu latihannya dia. Kalau Anda tahu siapa David Beckham, sepak bola juga. Kalau Anda tahu Lionel Messi, bagaimana dia berlatih. Kita tuh semua senang sebuah kemenangan. Tapi jarang di antara kita yang mau berdisiplin. Hari ini Tuhan ingatkan kita lewat firman bahwa saya percaya sekalipun kita menghadapi banyak tantangan seperti ini, saya tetap yakin Tuhan sedang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan sedang tidak membiarkan kita, tapi Tuhan sedang menggenggam segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Termasuk situasi-situasi yang tidak buruk ini, yang membuat hidup Anda dan saya terpuruk, membuat hidup kita terjadi frustasi, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan keuangan, kita kehilangan pendapatan. Tetapi God is not on control. God is still in control. Tuhan masih mengendalikan situasi. Dan di dalam situasi ini, salah satu yang diizinkan Tuhan, Tuhan melatih lewat kesulitan-kesulitan ini. Apakah Anda dan saya justru menyerah kalah? Atau Anda dan saya, sesuai dengan 1 Korintus, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, di mana Allah sudah memberikan jalan keluar, supaya kita sanggup menanggungnya. Artinya justru lewat kesulitan ini, tanpa Anda, saya dan sadari, Anda berusaha terus, melatih Anda. Gunting itu dipakai lebih jauh lagi. Bolpen itu dipakai lagi. Laptop itu digunakan lagi. Otak ini digunakan lagi. Tanpa Anda dan saya sadari. Anda dan saya lebih kuat dalam pengetahuan. Lebih terdidik dalam disiplin. Terus kemudian Anda mulai belajar lagi melihat, memperbaiki lagi celah-celah. Untuk menang itu gampang. Tapi untuk menjadi pemenang sejati, itu tidak mudah. Dan Tuhan tidak sedang membawa Anda dalam sebuah kemenangan biasa. Saya yakin Tuhan sedang membawa Anda dan saya di akhir zaman ini sebuah kemenangan yang betul-betul kemenangan sejati. Saya menangis waktu bicara seperti ini karena saya melewati itu semua. Saya merasakan itu semua. Saya pergi kehilangan pendamping hidup saya. Rasanya seperti mau berhenti saja hidup ini. Di saat saya memutuskan mau terjun lebih aktif dalam tugas pelayanan, pelan tapi pasti saya mau mundur dalam dunia usaha saya. Saya serahkan usaha-usaha saya kepada istri saya untuk dikelolanya. Semua aset-aset saya serahkan kepada istri saya untuk dikelolanya. Saya makin lebih mau fokus pada tugas dan pelayanan. Karena saya merasa ada panggilan Tuhan dalam situasi ini. Tetapi sekali lagi, ke masa-masa kesulitan ini, saya kehilangan pasangan hidup saya yang begitu drastis. Kalau saya memutuskan mandek, saya berhenti, maka saya bukanlah pemenang. Tapi saya memutuskan yang bisa menghentikan saya hanya Tuhan dan kemauan saya. Tapi kalau saya mau maju, saya percaya Tuhan mengizinkan saya untuk maju, maka saya bisa maju. Lewat hal-hal seperti itu, saya terpaksa harus kembali lagi, melihat lagi, menata manajemen lagi, mengelola lebih baik lagi. Tambah banyak kesibukan, tambah tertekan. Tetapi saya ingat satu kalimat ini, aku melatih tubuhku. Saya menganggap apa yang sudah terjadi dalam hidup saya itu adalah pelatnas. Pelatnas, sekali lagi, pelatnas. Agar saya dilatih lebih disiplin lagi dalam hidup saya bersama dengan Tuhan saya. Untuk saya diberikan satu kepercayaan lebih besar lagi. Untuk saya menjadi atlet yang lebih baik lagi. Memperbaiki apa yang kurang dalam hidup saya. Saya
menderita? Iya. Saya terluka? Iya. Berkali-kali saya harus jatuh, kehabisan nafas, terluka, berdarah-darah dalam latihan dan disiplin yang ketat ini. Tapi sekali lagi ketika saya sudah merasa saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak kuat lagi, saya hanya datang kepada Kristus. Dan saya percaya tidak ada perkara pencobaan yang lebih besar dari kekuatan yang saya tidak bisa menanggung. Kalau saya tidak kuat, saya akan datang kepada pelatih saya dan saya katakan, Coach, let me rest. Tuhan, pelatihku, berikan aku istirahat. Aku mau istirahat dulu. Dan pelatih saya, coach saya berkata, ya Yohanes, beristirahatlah. 10 menit, minum, stretching, sekedar menarik nafas lebih banyak lagi. Dan pelatih saya berkata, cukup Yohanes, masuk lagi, berlatih lagi. Dan saya masuk dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi saya. Dan saya terus berlomba sampai saya harus memenangkan perlombaan yang sudah ditetapkan bagi saya. Saya tutup khotbah ini dengan kesimpulan. Bapak Ibu, rekan-rekan, Alkitab ajar pada kita semuanya, hidup ini diibaratkan seperti dalam sebuah kompetisi perlombaan. Dan sebagai sebuah kompetisi kita semua ingin menang. Dan untuk menang dalam perlombaan tersebut, 2 hal yang harus Anda lakukan. Anda harus mau bekerja keras. Dan kemenangan yang sejati Anda sudah tahu. Tuhan tidak mau bahwa Anda hanya sekedar sebuah menang, tapi kemenangan yang sejati. Dan kemenangan sejati bukan hanya sebuah ukuran. Karena kemenangan sejati itu diperoleh kalau Anda melakukan 3 hal indah hidup Anda. Kuasai dirimu dalam segala hal. Punya tujuan hidup yang jelas. Disiplin yang ketat dalam hidup. Saudara-saudara, teman-teman, tahukah Anda, kalau tadi saya sudah bicara tentang atlet lari sprint dari Kanada, Ben Johnson. Ada sebuah kisah menarik. Saya tutup, seorang namanya Derek Redmond. Sama, seorang atlet lari dari Inggris. Kali ini dia bergabung, ikut berkompetisi dalam Olimpiade 1992. Kalau Ben Johnson berhenti tahun 1988. 4 tahun setelah itu, muncul seorang atlet lari Inggris, Derek Redmond. Olimpiade 1992 di Barcelona. Dan Derek Redmond adalah atlet yang sangat terkenal, lari 400 meter. Lari jarak 400 meter. Derek Redmond memenangkan hampir dari semua kompetisi lari 400 meter. Dan dipastikan di Olimpiade 1992 Barcelona, Derek Redmond pasti mendapatkan medali emasnya. Dan betul, pada putaran final, para pelari sudah mengambil bagiannya di lintasannya masing-masing, termasuk Derek Redmond, dan menunggu aba-aba pistol itu dibunyikan. Semua mata dunia menuju kepada deretan atlet berlari itu, termasuk Derek Redmond. Dan semua berkata Derek Redmond pasti memenangkan pertandingan. Apa yang terjadi begitu ditembakkan dor? Derek Redmond tidak membuat kesalahan apapun. Startnya mulus, langsung melejit. Dan dia berhasil memimpin di urutan paling depan. 150 meter, dia memimpin paling depan, meninggalkan pelari-pelari yang 200 meter ke depan, berlari meninggalkan. Dan ketika masuk ke 200 meter, tiba-tiba sesuatu terjadi pada otot tendon daripada Derek Redmond. Robek otot tendonnya. Menurut literatur yang saya baca dan semua pemain-pemain atlet kelas dunia, sepak bola, basket, voli, bulu tangkis seperti saya, yang paling ditakuti adalah robeknya otot tendon. Karena otot tendon itu otot yang utama, yang mendorong, yang mendukung lari tegaknya kita itu berjalan dan berlari cepat. Jadi saya bisa bayangkan betapa sakitnya luar biasa robeknya otot itu. Dan ketika otot itu robek, Derek Redmond langsung terjatuh. Apa yang dia kerjakan di 100-200 meter pertama tidak ada artinya. Dia terjatuh. Dan pelari-pelari yang lain langsung melejit meninggalkannya. Semua orang terpana lihat Derek Redmond terjatuh.
Dengar baik-baik apa yang Derek Redmond lakukan. Seketika dia mengerang kesakitannya, begitu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pelan tapi pasti, dia bangkit lagi. Dia memutuskan untuk melanjutkan race, lomba lari yang sudah diwajibkan bagi dia. Dengan tertatih-tatih, dia cuma mengangkat kaki kanannya, dia cuma bertemu pada kaki kirinya dengan terpincang-pincang. Orang Jawa bilang seperti engkle, terpincang-pincang. Dia mencoba, tapi tidak mampu. Jatuh lagi, berdiri lagi, terpincang-pincang, jatuh. Semua orang kaget, mata semua orang tertuju pada Derek Redmond. Bukan kepada yang menang 100-400 meter. Yang 400 meter itu sudah selesai, sudah dimenangkan. Tapi semua mata menuju pada Derek Redmond. Dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh berkali-kali seperti itu. Di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam itu, tiba-tiba dari arah tribun, seorang pria agak gemuk, tua, lari menerobos menjumpai Derek Redmond. Dicegah oleh penjaga-penjaga itu. Tapi dia mencoba nekat nerobos dan akhirnya berhasil masuk. Dia cepat mendekap Derek Redmond itu. Dan Derek Redmond itu ditanya. Ternyata itu adalah James Redmond, bapaknya Derek Redmond. Dia berkata, "Are you okay?" Dia berkata, "Tidak. Tetapi aku kesakitan. Namun aku harus meneruskan pertandingan ini. Aku harus menyelesaikan pertandingan ini." Kalimat itu diulang terus. Aku harus menyelesaikan pertandingan ini. Bapaknya berkata, "Sudahlah Derek, berhenti saja. Kesakitanmu itu lebih penting daripada sebuah penyelesaian pertandingan." Derek Redmond berkata, "Tidak. Bantu aku untuk menyelesaikan perlombaan yang sudah diwajibkan bagi aku. I'm still going to finish the race. I'm still going to finish the race." Kalau langsung ayah James berkata, "Baik." Dia tangannya Derek Redmond dirangkulkan ke pundak ayahnya dan berdua ayah dan anak ini berjalan di lintasan yang diberikan kepada Derek Redmond. Sampai akhirnya Derek Redmond mencapai garis finishnya, tinggal 250 meter lagi. Dia selesaikan lomba itu. Semua stadion berdiri, bertepuk tangan, melihat kepada Derek Redmond dan orang tuanya. Rekan-rekan, saya tidak sedang mendramatisir ceritanya. Anda bisa cari di YouTube siaran videonya sudah tersebar di mana. Tapi pesan pentingnya begini. Kita memang harus menyelesaikan sebuah perlombaan yang tadi dikatakan Alkitab sudah ditentukan bagi kita. Orang yang mau fokus pada tujuan hidupnya, mau menjadi seorang pemenang, dia pasti selesaikan perlombaan. Tetapi sekali lagi saya katakan, untuk menyelesaikan perlombaan itu memang tidak mudah. Untuk menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi Anda dan saya, apalagi dengan kemenangan yang sejati itu, tidak mudah. Derek Redmond memilih, dia tidak perlu pakai steroid-steroidan, doping-doping. Sekalipun dia terluka, dia terjatuh, dia tetap bangkit, tertatih-tatih. Tapi I'm still going to finish the race. Malam ini, izinkan saya di akhir kalimat ini menyatakan, marilah kita terus berlomba. Maju, mencapai garis akhir yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saya tahu apa yang kita lakukan bukan dengan hal yang biasa. Mungkin penuh dengan tangisan, penuh dengan perjuangan. Berkali-kali Anda terjatuh, tapi seperti Derek Redmond, begitu terjatuh, kita bangkit lagi. Begitu kita tertatih-tatih, saya bangkit lagi. Kata Alkitab, 7 kali orang benar jatuh. Namun dia akan terus tegak berdiri. Karena Tuhan berjanji akan menyokong Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan. Allah kita bukan Allah yang meninggalkan kita tergeletak sendirian. Allah kita Allah yang begitu mengasihi kita. Sekali lagi, Tuhan tahu tetesan air mata kita. Tuhan tahu betapa kita sudah merasa jenuh, capek, lelah. Kita hampir mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Tapi izinkan saya malam ini, Tuhan berbicara lewat firman ini. Anda dan saya, Tuhan ingin kita menang. Win with glory. Amin. Tuhan memberkati.
Amin. Tuhan memberkati.